من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ayat. Sadaqallahu adzim. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai. Yang saya hormati Bapak Asisten. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia, orang tua saya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Dayo maupun Dayo Majiko bersama stafnya, Bapak Imam bersama stafnya, Bapak-bapak haji, Ibu-ibu hajah, Bapak Dewa Imam, Awadobira, Uria Dugi Nuru, yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan serta nikmat kasih sayangnya Allah, sehingga pada malam ini kita sama-sama hadir berkumpul, berjumpa, bertemu di tempat ini dalam rangka kita mengikuti acara Walimatul Hajj yang insya Allah dilaksanakan oleh orang tua kita, yakni Bapak Mahmur bersama Bunda Nurlaila. Semoga insya Allah ketika Bapak Mahmur dan Bunda Nurlaila meninggalkan Baitul Nas, rumah yang mereka tempati, kemudian mereka menuju ke rumahnya Allah, yaitu Baitullah. Di sana mereka melaksanakan seluruh rukun dan wajib haji secara sempurna, kemudian kembali bertemu dengan seluruh keluarga yang ada di kampung dalam keadaan sehat walafiat. Salat taslim senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang paling sempurna diciptakan oleh Allah, seorang manusia pemberi syafaat, seorang manusia pemberi rahmat. Semoga senantiasa dengan salam dan salat kita terhadap beliau, kita semua mendapatkan perlindungan yang bilba'as atau hari kebangkitan nanti. Ma'asyiral muslimin, Walimatul Hajj yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan haji yang tadi sudah sedikit disentil oleh MC. Perjalanan haji adalah perjalanan mengantarkan kematian dunia dan menjalankan sebuah air mata. Jadi biasanya kalau di sini, kalau di DO kita meninggal, berarti petugas masjid yang memandikan kita, mengkafankan kita, menyalatkan kita, kemudian mengantarkan kita ke kuburan. Tapi kalau Bapak Mahmur akan berhaji di sana, Bapak sendiri akan memandikan diri sendiri. Bapak Mahmur akan datang, kemudian sesudah salat, sesudah memandikan diri sendiri, kemudian membalut 2 potong kain yang tak berjahit sebagai pengganti kain kafan. Ihram namanya. Sesudah itu Bapak Mahmur berdiri melaksanakan 2 rakaat untuk menjalankan diri sendiri. Kemudian sesudah itu Bapak Mahmur bersama Bunda Nurlaila berangkat ke Arafah mengantarkan kematian Anda di sana. Menjalankan sebuah air mata. Lalladzi bi Bakkah mubarakah. Maka itu asal kata daripada Bakkah, sebuah negeri yang penuh dengan tangisan, sebuah negeri yang penuh dengan kerinduan, jeritan dan air mata seorang ibu yang menghidupkan putra Ismail. Jadi kalau berangkat haji, yang berangkat pun menangis, yang tinggal pun menangis. Kenapa? Perjalanan haji cuma 2 kemungkinan, tinggal atau pulang. Makanya Bapak Mahmur berasih bersama Bunda Nurlaila mengundang kepada seluruh keluarga yang ada di Pulau Morotai, yang masih loloh yang macobos, supaya pasti doa supaya tak dilihat. Sebuah perjalanan yang panjang yang tak berkesudahan. Cuma 2 kemungkinan, tinggal atau pulang. Tapi menurut Imam At-Tayyillah yang mengatakan Bapak Mahmur, jika engkau berada di Baitullah dan engkau melihat Baitullah dan engkau menangis, maka menangislah. Bunda, naku Baitullah nak keleno di mau hari.
Tapi Imam Tayyib mengatakan, jika engkau kalaupun engkau menangis, tapi jangan engkau gelisah. Karena jika Bapak Mahmur bersama Bunda Nuraila kalau pulang ke kampung, Baitullah akan ikut bersama dengan Anda. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan haji adalah sebuah perjalanan yang sangat membahagiakan. Kerinduan yang antrian selama belasan tahun hari ini kita tercapai. Perjalanan yang cukup menyenangkan. Akan tetapi Bunda Nuraila sangat berat dan cukup melelahkan jika benar-benar melaksanakan rukun dan wajib haji secara sempurna. Berat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba memperjalankan Nabiullah Adam alaihissalam ketika Adam diturunkan di dunia. Adam itu di surga kemudian ditempatkan di dunia di tempat yang berbeda. Adam ditempatkan di tanah India di restoran Nenek Hawa ditempatkan di tanah Jeddah. Jeddah itu bahasa dengan Al-Jidan, kampungnya Nenek Hawa. Begitu Adam mencari Siti Hawa kurang lebih 450 tahun kita menceritakan itu. Adam berkeliling-keliling di sekitar Jazirah Arab. Sampai Adam hampir tidak mau lagi mencari Siti Hawa di mana Hawa itu berada. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, wahai Adam, maukah engkau bertemu dengan Siti Hawa? Adam mengatakan, pertemukanlah aku karena aku sudah merindukannya. Jibril mengatakan, Adam, nakono mau memakamake dengan Hawa, maka nu haji kasih. Perjalanan haji ini Adam yang mendahului. Fase yang kedua baru Ibrahim mengikuti perjalanan Nabi Adam alaihissalam. Di saat itu Adam berjalan dari tanah India menuju ke satu titik Baitullah, digiring oleh Jibril alaihissalam kurang lebih 80.000 mil perjalanan. Di sana ketika dia berada di sebuah lembah Makkah, Adam mengatakan, ya Allah, aku berhenti, aku sudah tidak mau berjalan. Keringat dalam tubuhku sudah habis terkuras. Aku sudah tidak mampu untuk berlangkah, ya Allah. Allah bilang, wahai Adam, di hadapan Anda itu sebuah tumpukan batu. Dia adalah Baitul Atiq, rumah yang akan kubangun menjadi tempat peribadatan manusia. Maka bertawaf dulu, kelilingi 7 kali baru engkau berhenti perjalanan, wahai Adam. Maka Adam dia berjalan dalam keadaan merengkak. Adam gena, gitu si pito tetuk ni waktu dia nama au gini gugu tetuk. Sampai dia berjalan dengan merengkak saking bagaimana lelahnya bertawaf 7 kali. Hakikat Adam dia sendiri saja tidak ada satupun, tapi dia berjalan merengkak karena saking lelahnya. Maka masyarakat kalau kita ke sana, kalaupun kita bertawaf di atas tehel, tapi penderitaan sebagaimana Adam saat itu sendiri. Karena kalaupun kita di atas tehel, tapi didorong, dijepit ya, ina gepe, ina dorong, ina pito. Penderitaan seperti Adam di saat kalaupun dia sendiri, hakikatnya seperti itu. Aku maru sendainya jodihimu, aku maru tawaf manala, okia ibadah haji lawan atau makia. Kamu mau di potowak, lah kau magin di napanga di nakikin ng woman itu. Padahal kita berangkat di atas tehel. Ketika selesai Adam tawaf, Allah bilang, ya Adam, masih silakan ani mau kia saja, engkau minta terserah. Maka Adam dia minta 3 permohonan. Yang pertama, ya Allah, kembalikanlah aku ke tempat yang serumah itu surga. Aku tidak mau hidup di negeri yang tandus, saya tidak punya titik-titik kehidupan. Aku ingin kembali ke surga, ya Allah. Yang kedua, pertemukanlah aku dengan Hawa. Yang ketiga, ampunilah segala dosa dan kesalahan. 3 permohonan Adam berminta kepada Allah. Allah bilang, Adam, saya terima cuma 2. Yang satu kutangguhkan dulu. Yang pertama, ketika engkau bertawaf 7 kali, maka aku sudah melebur dan membakar seluruh dosa-dosa. Kemudian, wahai Adam, aku akan pertemukan engkau dengan Siti Hawa. Tapi bukan di Baitullah, nanti dia berrahmat di sana. Dan yang ketiga, Adam, aku tidak pernah kembalikan engkau ke tempat yang semula itu surga. Adam, mau kenapa ya Allah? Supaya engkau berketurunan dengan Hawa di negeri ini dan menjaga memurnikan Baitullah akan dibangun menjadi tempat peribadatan manusia. Saat itu kalau Allah sudah memberikan ke surga kita ini tidak ada. Dan siapa lagi akan memurnikan Baitullah sana? Maka Adam harus berketurunan dengan Hawa di negeri ini. Begitu Adam dia mengetahui bahwa tidak kembalikan ke surga, Allah minta sekali lagi. Allah bilang, tafadhal ya Adam, silakan. Seandainya ya Allah satu ketika cucu-cucu akan datang yang di seberang yang jauh datang melaksanakan tawaf, dan terutama
satu cucu yang akan dari Mekah yang namanya Mahmur bersama Bunda Nur Laila. Dan satu saat akan mereka datang zaman pasti datang bertawaf sebagaimana aku lakukan. Apakah Allah bisa mengampuni cucu yang bernama Mahmur dan Bunda Laila melaksanakan tawaf? Adam bilang, wahai Adam, Allah bilang, wahai Adam, kalaupun cucu yang bernama Mahmur dan Bunda Nur Laila membawa dosa sebanyak butir pasir di pantai, kalaupun mereka membawa dosa sebanyak butir turunnya hujan, kalau mereka melakukan bertakarruf ila Allah, akan kuampuni seluruh dosa dan kesalahan mereka. Di situ baru ada merasa lega. Al-Ibu mau cinta sampai ogolo kepada Allah untuk kau cucu-cucu akan datang. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala. Ketika selesai dia menerima permohonan itu, Adam dia tinggalkan kota Makkah. Baitullah dia menuju ke Arafah karena janjinya Allah pertemukan dia dengan Hawa. Jadi perjalanan Nabi Adam alaihissalam, haji yang sesungguhnya yang dijalani oleh Nabi Adam yaitu Makkah. Adam menuju ke Mina dulu, baru kemudian Mina Adam menuju ke Arafah. Perjalanan Adam itu Makkah, Mina, Arafah, Arafah, Mina, Makkah. Itu Adam perjalanan. Kenapa Adam berjalan dari Makkah menuju ke Mina dulu? Karena Mina adalah kerinduan. Dia melepaskan kerinduan di situ dulu, baru dia menuju ke sana ke Arafah. Jangan sampai dia melewati cintanya kepada Siti Hawa, dia melebihi cinta kepada Allah. Maka lepaskan kerinduan di Mina dulu. Kemudian selesai itu, dia berada di Arafah. Bukan langsung dipertemukan antara Adam dan Hawa saat itu. 40 tahun Allah menguji tentang kesabaran Nabi Adam. Adam bersujud 40 tahun. Sampai tubuh Nabi Adam sudah ditutupi oleh gumpalan pasir. Matahari tidak 40 tahun tidak lagi mengeluarkan cahaya. Karena melihat Adam bersedih, matahari pun turut bersedih. Tidak ada cahaya lagi selama 40 tahun. Begitu hari Jumat tergelincir matahari, Allah dia turun di langit yang paling bawah membisik kepada Adam. Adam, kau bangun. Bangun dari sudut itu. Siti Hawa sedang menunggu Anda di jembatan. Adam dia bangun begini seluruh debu-debu di tubuh berjatuhan. Matahari mengeluarkan cahaya langsung. Dia melihat ke Jabal Rahmah. Hawa melambaikan tangan. Adam Hawa maki. Dia mau mengukuran untuk hidup. Ya, aku nama sini, aku nama mobile dan sekisah di sini mungkin. Adam berlari-lari di atas Jabal Rahmah mau mengejar Siti Hawa. Jadi kalau dalam sejarah Adam berlari di Jabal Rahmah, Siti benar. Tapi nako haji ini kan mengohi pernah kalau itu Jabal Muka itu menggorang, makanya mulai mungkin ke Jabal Muka menggorang. Mana ke Jabal Rahmah itu menggorang, benar. Boleh kita akan berlari. Adam berlari, sedikit berlari untuk bagaimana mengejar Siti Hawa. Begitu dia mendekati Hawa, Hawa dia tidak mau mendekati Adam alaihissalam. Di mana patok itu? Adam berkeliling-keliling dengan Siti Hawa di patok Jabal Rahmah itu. Karena apa? Uryan saleh, tidak ada satu helai benang pun membatasi kedua tubuh mereka. Tidak ada pakaian. Maka Hawa malu mendekati Nabi Adam alaihissalam. Maka saat itu Allah perintahkan kepada Jibril untuk menikahkan dua insan itu di patok yang sekarang yang Bapak Haji biasa lihat patok itu. Jadi Bapak Mahmur, patok magena-gena bukan tempat pertemuan Adam dan Hawa main nama syariat, tapi hakikat patok itu merupakan kesaksian yang kubur antara Adam dan Hawa. Begitu selesai, begitu mau nikah, Masya Allah, Siti Hawa itu dia minta mahar. Karena pernikahan itu ada hukumnya. Cuma 2 masuk nikah itu ada 5 persyaratan pernikahan. Tapi yang masuk rukun itu suka sama suka dan mahar. Tidak ada wali, boleh wali hakim. Makin mana kau para golok kain butuh kain ini karena wali hakim berbeda gitu. Wali hakim boleh, tapi namanya suka sama suka dan mahar itu hukumnya wali. Maka saat itu Adam berpikir, saya tidak punya apa-apanya, kenapa Siti Hawa dia harus meminta mahar? Maka Jibril membisik mengatakan kepada Adam, Adam, kau kenal Muhammad? Oh Muhammad ini kan mengaku. Adam mengatakan Jibril saya kenal Muhammad. Muhammad masih berada di alam nur, belum di alam ihsan. Dia tanya, kau kenal Muhammad? Adam mengatakan saya kenal. Di mana kau kenal? Ketika aku dicipta di surga, tertulis di langit itu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya kenal Muhammad. Berwasilahlah kepada Muhammad dan Adam. Bersalawatlah kepada Muhammad. Wahai Adam, 21 kali salawat engkau bersalawat kepada Muhammad. Kalaupun Muhammad masih berada di Al-Nur, itu tandanya engkau sudah membayar mahar Siti Hawa dengan 21 kali salawat.
Jadi Adam dia nikah ke Siti Hawa itu di pesawat cuma 21 kali sama. Siti Hawa miloha, awabira. Dia mematahkan tulang iga Nabi Adam dan meletakkan di hadapan Adam dengan tangan sendiri. Dia noloha dia nak makan kau. Dia nami mahar dia nak 21 kali sawah. Dan mati singa suya awal bila-bila dak mau pula. Yang mau pemamah rupai lang. Di garam-garam sudah otak itu. 20 gram mana kan makasama para 20. Upaya itu guna jiwa ini hidup pun. Alangkah ruginya. Secantik apapun anak Anda, mau jadi apapun, mau jadi hebat anak Anda perempuan dengan maharnya 20 gram. Tapi kalau anak mantu tak tahu salawat itu, mirugi kedua. Rugi. Mahar 20 gram ni aku pemanapan ko salawat ko, anak ko naman mirugi mo din. Kita dengan umum istri itu harus salawat 21 kali, hukumnya wajib. Manaya anak ko sa hati dia si roko. Dan manaya si totokan dia harus totohon. Rugi ko hiwa jadi karena si kau bila di barat di rumah hari-hari. Ada hiwa dulu. Jika nak kau yang aku melakukan uasa matematika bisa mampu salawat, ayat putih dika insyaallah. Mungkin mana rugi 100 juta kotor hulu batemo mana dekorasi dika mana 25 juta. Tambah dengan mama hari iso marong pokolok kok ngono. Ini kurang mungkin. Begitu selesai nikah, bila suami istri, Adam dia bilang begini, ya Allah, berikanlah semua kebahagiaan kepada saya. Berikanlah keturunan kepada saya. Maka saat makin Allah mau kalau begitu wahai Adam, kau menunggu nanti dekat Fajar Sidi. Fajar Sidi kena wabila yang dari sana akan benang putih ya, benang hitam, benang putih akan menjelang pagi sesudah subuh. Itu namanya Fajar Sidi. Di saat Fajar itu datang, Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada Adam dan Hawa. Akhirnya mereka bertemu suami istri secara sah, bertemu secara sah. Di Fajar yang seperti itu. Makanya dalam hadis Qudsi mengatakan, ketika di akhir zaman nanti anak cucu Adam kalau seandainya mereka bertemu suami istri di Fajar Sidik itu, yang tidak batin, pahala berlipat-lipat ganda. Tapi mana tersamai bawa-bawa baru masuk Fajar Sidik ini pakai kedua. Si tadahe wa. Oh sendiri. Tadahe wa pasak. Ama pemakai dulu, ama majal magana yung tisari mo siya kasama. Ya Allah. Soalnya pemangati so pasti nasu ya. May tua. Nako to sabi subuh na nuda mahasiwa. Maha da bolo kasama kami ng video ng roba. Wala kan, hey na ako pa sekolah do sa tapi salah ini mana akan didamahkan. Jadi mau itu kalau suami melaksanakan subuh, tunggu dulu jangan tinggalkan tempat itu. Pasti cepat tinggalkan jadi mau pakai. Karena mungkin sudah suami turun dari subuh pasti dia minta sesuatu. Untuk kena kamu yang mensingasu. Ya makanya kena kamu yang bukan yang itu maksudnya kau mana kamu bintingkan kopi, itu. Maksudnya kamu sih. Jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kopi wasit itu Mas Papa dulu ke barang. Ketika selesai Nabi Adam alaihissalam berjalan di fase yang kedua, di beberapa abad yang akan datang, Allah perintah kepada Ibrahim. Mana Ibrahim dilakukan? Wahai Ibrahim, tinggalkanlah kota Kan'an, Mesir. Bawalah istri Siti Hajar menuju ke satu lembah, yaitu Makkah. Ibrahim rela meninggalkan Siti Sarah, istri pertama. Dia bawa istri yang kedua Siti Hajar berangkat menuju ke lembah. Di sana di lembah, Siti Hajar melahirkan putra Ismail. Jadi begitu lahir Ibrahim meninggalkan Siti Hawa panik. Tidak ada air susu. Ismail nangis. Dia lari antara Safa dan Marwa. Jadi jam-jam yang di sana syariatnya ketika Ismail menggesek kaki kemudian terpancar dari kaki Ismail. Tapi hakikat bukan itu. Tapi Allah menggantikan keringat dan air mata Siti Hajar digantikan dengan air jam-jam. Begitu Ibrahim berangkat, ditinggalkan.
Di atas Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais sudah ada karena sudah dibangun dari istana Jaffa. Dia melihat ke bawah ke lembah itu. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dhurriyyatin biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan dulu anak dan istri, aku titipkan Hajar dan Ismail di sini di lembah ini, supaya mereka bisa aman ya Allah. Jadi Bapak Mahmud dan Bunda Nur Laila, jika kalau melaksanakan tawaf, jangan jauh-jauh dengan Baitullah. Semakin dekat, semakin aman. Insya Allah semakin dekat, pasti semakin aman. Karena Ibrahim mengatakan mereka bisa aman di lembah ini. Kemudian Dewi Adam mengatakan, Allah mengatakan Ibrahim, sesudah engkau letakkan kepada mereka. Dia mengatakan Ibrahim tinggalkanlah kota Kan'an, pergilah kembali ke Kan'an, temuilah Siti Sarah anak istri yang pertama, akan lahirnya Ishak dan Yakub. Jadi orang di dunia ini yang agama Sarani, agama Silam, agama apa saja dunia masuk kemana? Dia berasal dari satu kantor spiritual Ibrahim alaihissalam. Dari Ibrahim Siti Hajar dan Ismail cucunya baginda Muhammad SAW. Dari Ibrahim Siti Sarah Ishak cucunya Isa al-Masih. Orang cuma satu tete, cuma mama berbeda. Jadi dia ngomong, suruh pakai masalah kalau mau hidup. Mana kau tete mau, hanya kau ini pun kau pun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ibrahim dia meletakkan itu mengatakan faja'al afidatan minan nas. Ya Allah, rindukanlah seluruh anak cucu Allah supaya mereka datang memakmurkan Baitullah yang kubangun ini. Allah tuh Ibrahim na'asuh, panggil saya nanti aku sambungkan suara itu. Ketika Ibrahim mengatakan faja'al afidatan minan nas, Allah sambungkan suara itu. Kemudian suara itu sudah masuk sampai ke perut kandung ibu yang mengandung. Maka bayi pun turut mendengar dalam kandungan seakan-akan dia keluar berderai ke Baitullah karena panggilan itu. Jadi hakikat yang kita melaksanakan haji adalah perjalanan batiniah karena kita di dalam perut sudah bertawaf. Mau ada pokok meraba ke tawaf selama 9 bulan 10 hari. Siapa bilang belum bertawaf? Kita sudah bertawaf. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai itu, ketika fase Ibrahim berakhir, Allah panggil di 2025 kita orang tua itu Bapak Mahmud dan Ibunda Nur Laila. Allah menangin Yaso di Sinoto. Di antara sekian manusia yang banyak yang mungkin antrian yang lain, hari kengano mana jauh Yaso. Allah panggil dalam Al-Quran mengatakan tadi yang Qari membaca wa'adzim fin nasi fil hajj. Bapak Mahmud dan Bunda Nur Laila kesetinggal muni ke rumah lah, berangkat haji. Wa ala kulli damirin ya tuka di jalan malah aku di jalan. Kalaupun berjalan dengan unta yang terus. Seandainya kita berangkat ke sana, Allah sudah memberitahu. Jadi haji mana ini tuh dia jaika. Kau tadi naukia kodologa, Pak Ahok naukia. Allah menjelaskan dalam Al-Quran jika engkau meninggalkan rumah Bapak Bunda Nur Laila, maka Allah bilang, wala rafasa, wala fusuka, wala jadalil hajj. Upah sombong di kota kabul. Nang fasik, nang sujud kita tinggalkan semua. Nang kebiasaan karena kampung ke Podolota. Nako istilah nako ina toba tu tanamu, Podolota nang rangamu makin. Upah kodai paho, donai nasi pasaran. Ina si Kamila kadai. Posuko de temo Nur Laila, no gogo ke iman, upah ni mote dento pasaran kadis. Upah ni sipusi. O temo ni gogo ke kai. Pag namote-mote rin kada di po kami sa pasar ng dahon. Kemudian berkaitan dengan takabur, berkaitan dengan perbantahan dalam perjalanan. Perjalanan haji yang berangkat yang tinggal itu hubungan. Istilah mana aku kalilaka, kalau tumpi orang itu sudah naik haji, baikkan itu sudah naikkan layang-layang. Maka layang kan sudah berjalan bernaik, maka benangnya itu dipegang oleh anak cucu itu. Jika kalau seandainya lagi ini sudah dikenal air lagi di tempat, maka tarik itu benang supaya dia naik kembali. Aku nih tahu. Dan begitu maka yang pasti gaitihan atau yang kata tentura. Baik itu adalah lapangan kalau bisa pakai isi. Kalau beli pun pakai isi tidak bisa. Jadi kenal tahu merada ajaran terjadi perbantahan.
Jika orang tua sudah berangkat, Anda datang di rumah, anak cucu memotokan doa-doa dia imam, Anda hanya menceritakan kebaikan yang mereka berangkat itu karena aloha di kepercarita supaya di situ menjadi kekuatan untuk perjalanan mereka. Berbantah sangat takabur bisa. Ada tahun 2013, saya bawa satu orang satu, ini kepala dinas perhubungan di Halu. Begitu sampai di pesawat, tiba-tiba pesawat ini cuacanya tidak bagus. Jadi tiba-tiba dia kalau lu kasih polisi, nak dia dari mana ketemu Allah, mana ketemu ya Allah, mana ketemu nenek, mana ketemu bapak, orang dia. Mana maju main jalan di kocok mana, notis mengenai rumah dua kolefok. Dia temu kakadis, ini makan sudah kertas, ya ini notis kemana malam. Sebentar kalau pesawat dia jatuh ke dua kali mati. Bolo, manotis ko mantingkal mo diwa kolefo kan sino bolo. Kung naman na makapalinis ka na solo bolo, wala kang kertas mo. Ya sumakan itu kertas takut mati. Ay o pesawat ginana ko, aki sila gina, mawaktu sektagi. Bukan tempat ko harus kalau magisi. Malu so ako di uteki mo. Nakutiki na bolo. Sole ka. Tapi begitu dia selesai makan, begitu sampai kau turun di Jeddah di Madinah, di Jeddah pada 2013. Itu yang kasih tulis-tulis DP notis turun dengan kursi roda lumpuh saat itu. Lumpuh kah? Padahal kita mau bisa turun sol mana sebab sol orang tahu. Kau bisa turun lagi dengan kau walau sol jadi kayak perwanga. Aku mafikir di kanan rosa di sana. Kayak perwanga pesawat itu. Itu lagi kalau selama. Jadi kalau itu lagi kita mau mafikir wah mana. Ay dosa ni mo pahal. Upah kita pakai kau buan. Sol ni mungkin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkan semua itu, ya. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa harus kasih tahu. فَتَجَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Kalau berbicara tentang takwa, maka ikhtiar, tawakal, sabar, maka dia berada di sini hati. Jika hati bermasalah, pasti bermasalah. Al-hajju fil qalbi, hati adalah perjalanan hati. Jadi mana nyawa mana kena ibarat kalau poderu, ayo dihimu. Poderu mana malamu magena tapi majiwa kena madah yang matingkal boy meroma tubuh gena. Parah. Nako masukan pala ko bisa nabar. Masih saya pala ko bisa nabar. Nako matudi pala ko. Lima tadah ya. Mau tutup ya. Mau dia mau kian. Berani ka matodi kan kok kita. Sedasar diri Anda kali ini bermasalah. Hati bermasalah. Allah mengatakan wahai Bapak Mahmur, jika engkau datang di hadapanku membawa ilmu, aku siapkan sekurang pertanyaan bertanya kepadamu. Tapi kalau engkau datang membawa hatimu, Allah ini aku menjadi wali bagimu wahai. Wahai menjadi wali. Maka ketika tahu pada posisi kita menentangkan diri kepada Allah labbaik, Allahumma labbaik. Begitu dari rumah sudah kita bertalbiyah. Masyarakat kali posisi gorek hakikat tangan di posisi gorek. Makanya Hajar Aswad sudah merekam surah Anda. Karena Hajar Aswad adalah merupakan flash yang mampu menampung seluruh informasi dunia dan isi. Tinggal Hajar Aswad tidak mahal. Pemahmur genong marboh. Jam berapa ada wasakan. Kumahi. Begitu dalam perjalanan saya ingatkan pada calon jamaah haji, aidonihim wa ya'aw. Setiap keberangkatan perjalanan dari Masjid dari Makassar menuju ke Madinah, dunia belahan timur pasti melewati di atas tanah India. Perjalanan 5, 6 jam, 7 jam sampai 10 jam sampai 8 jam. Dengan kuliah mengenal lobby, tidak kira lobby. Tapi kalau tong tiba kurang lebih 2 sampai 3 jam akan turun di Madinah, pesawat akan landing turun dan kita bisa melihat bebatuan. Kenapa dia landing? Karena kita berada di tanah India. Maka Bapak Mahmur jangan lupa berikan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Assalamualaikum Adam hidayatullah.
wahai mana Mahmud tu masih dalam karena izin Allah saya melaksanakan haji. Adam pasti melambaikan tangan di tali dia mengatakan Waalaikumsalam ya Tuhan. Oh masih masuk kah? Karena perjalanan haji adalah bagaimana kita mengungkapkan kata hati yang paling terdalam selama ini kita simpan sampaikan kepada Allah secara berbisik. Nah sini nggak marah sama dia kenapa malah kita pusing asuh hajinya. Bahkan istri pun tidak tahu bisa sampaikan kepada Allah. Istri menyampaikan, suami tidak tahu, suami menyampaikan, kalaupun berdekatan dia tidak tahu. Maka aku haji ketemu kamu nak ilmu, una wakil. Kamu merasa ilmu, una merasa. Kalaupun berdekatan, karena masing-masing dengan kecil hati. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim ketika bagaimana diuji oleh Allah karena ketauhidannya tentang hati yang kokoh. Ketika dia dibakar oleh Raja Namrud, begitu dia didorong ke tempat api dan sudah dilepaskan seluruh pakaiannya. 70 malaikat datang berhikmat kepada Ibrahim. Ibrahim, mau memang 70 malaikat datang berhikmat membantu supaya bukan diumumkan. Ibrahim mengatakan, aku tidak memerlukan bantuan Anda wahai para malaikat, kembalilah. Terlalu saya dibantu. Begitu akan melepaskan tinggal sedikit lagi akan ke api. Jibril alaihi salam wal malaikatu ruh datang mengatakan kepada Ibrahim, Assalamualaikum Ibrahim, bermohonlah kepada Allah karena engkau akan dibakar. Apa kata Ibrahim kepada Jibril? Ya Jibril, hasbi li sawalik ilmu rabbi bihalik, minta pun tak perlu. Tak perlu lupa. Karena Allah mengetahui tentang hati saya. Tidak perlu minta. Begitu lempar, Allah mengatakan ya Rabbuni badan wa salam kata Ibrahim. Dengan keyakinan hatinya, Allah perintah api dingin masuk. Selamatkan Ibrahim. Tapi herannya ketika Ibrahim masukkan ke api dia tidak berpakaian. Di saat api dia membara, keluar memakai pakaian hijau. Berarti Allah menitipkan Ibrahim di surga kembali dari surga. Karena keyakinannya. Karena anak sini kira pasti bokok kah? Pasti bokok. Kemudian ketika Bunda Nur Laila akan tiba di Medina. Oh Medina kena Rasulullah Ali kampung yang paling rupa. Kota Rasulullah paling dia cintai. Ketika saat kau lewati kau mana ada tema Papi Parambili mengatakan para jemaah coba engkau berpaling ke kanan di sana menara masjid Nabi akan engkau melihat bermunculan. Subhanallah kalimat menara pakai lilo nang jiwa yang merontak naku bis merapat aku mau palata. Supaya kita bergegas memberikan salam kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan kerinduan itu mulai timbul saat itu. Saya akan Rasulullah itu bersama dengan kita. Maka begitu masuk di Masjid Nabawi, saya cuma sampaikan Bunda Nur Laila. Arba'in 4 waktu, ya, bukan hanya sebatas kita menyempurnakan salat yang di Dayo selama ini kalau kita sempurnakan di Arba'in, bukan. Itu cuma syariat. Tapi hakikat Arba'in merupakan sebuah proses kehidupan kita di alam rahim selama 40 hari. Jadi kalau bisa Bapak Mahmud melaksanakan Arba'in 40 waktu itu jangan sampai tertinggal takbiratul ula. Artinya waktu itu tidak bisa tertinggal ketika imam bertakbir kita sama-sama bertakbir. Jika masuk boleh salat musah tapi hitungan Arba'in satu kurang. Jadi awal-awal sini pahit. Madinah kali bang masa masih ya jam 3 azan makanya pakai asalatul haram dan naumnya pakai wa karena mereka memanggil orang-orang melaksanakan sunat tahajud dan melaksanakan sunat witir dan menunggu akan sunat subuh. Di antara satu sunat namanya di waktu subuh as-salatul fajri as-salatu sunnah min al-fajri khairukum min ad-dunya ma fiha. Jika engkau melaksanakan salat subuh 2 rakaat sebelum subuh maka Allah memberikan pahala dunia dan isinya. Kemudian itu melaksanakan di tempat yang diberkahi Allah SWT. Begitu masuk Bunda Nur Laila, masuk dia setiap kali doa saya berikan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ngaku asafat Allah tidak usah cukup satu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan di dalam sunat di dalam Masjid Nabawi, Bapak Mahmud dan Bunda Nur Laila hanya berzikir memperbanyak salawat kepada baginda Nabi SAW. Karena undang isi kita berikan salam kepada Rasulullah. Allah mengembalikan roh kepada jasad Muhammad dan menerima seluruh salam yang datang itu. Dan dia menerima seluruh diberi salawat dan keberkahan. Jadi kamu isi.
dan di sana ada raudah ya. Nah begitu cuma satu saja raudah, terus cari yang lain. Raudah itu dipeluas 22 kali 15 meter. Manusia dengan juta akan merebut, maka kalau bisa menempatkan barang sekali di dalam raudah supaya kita bisa mengungkapkan kata hati yang selama itu simpan kepada Allah. Nu demo kai Allah. Kagena dalam kitab Ihsan mengatakan jika engkau masuk di tempat-tempat makbul dan mengatakan doa, pakailah bahasa dirimu. Berarti memakai bahasa Tongolenang Galela atau Tongolenang Tobelo atau Tongolenang Ternate. Usipakin bahasa Galela supaya bisa kau faham oke yang itu magon. Lumana korang banyak katabal ni jatuh mengharapkan katabal na mati kau kiam. Lalu balik lagi. Ubahay kataku ka, yang pendek saja, yang penting tepat. Saya sering menyampaikan di mana ceramah atau dakwah saya bilang. Kacang panjang yang pertanyaan begini, maka komentar pun kacang panjang tau. Mana dulu himu kali nama kena kota sidara makanya maka pusana begini kacang kian roh. Kacang pendek, panjang. Jadi makanya kita mau biar panjang juga, biar pendek panjang juga. Iya, ini berapa? Yang panjang juga, yang pendek panjang juga. Tapi kok kacang panjang ini makina. Jadi sampaikanlah kata hatimu yang sesungguhnya. Karena kena tempat terhimpun doa. Doa dijawab oleh Allah ketika Anda di raudah, pintu dan 7 lapis langit terbuka untuk Anda. Silakan kau berdoa. Karena kena tempat terhimpun doa. Ibu-ibu, di Palu kasih ibu-ibu. Nah, saya mana yang sambung. Aku yang sambung berarti selama mana kena? Oh, acara haji di hotel. Masjidil Nabawi terletak makam Rasul. Berhimpun doa padamu bintang wahai junjungan, salawat dan salam mohon syafaat. Masya Allah. Nah, kusalah kagina syafaat pasti tertuju, terpatri dalam dirimu. Dan Rasulullah seakan-akan engkau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ahya di sunnati fakat ahabbani di sunnati baru dari jannah. Kata Nabi kalau menghidupkan sunnah saya, dia memiliki kiamat di akhirat nanti pasti kita akan bersama, bertetangga, berdekatan dengan Anda. Jamaah rahmat Subhanahu wa taala. Ketika selesai akan diberikan di kesempatan berziarah ya. Ziarah mana Bunda Nur Laila arba'in gena upas sampai kau ziarah di kampus fikir dengan arba'in tertinggal. Tompedoi yang 55 juta itu termasuk dengan uang ziarah. Dan nanti sebentar para mutawif akan menjalankan orang berziarah ke Masjid Quba, ke Masjid Qiblatain, ke Masjid Gamama dan ke lain-lainnya. Jabal Uhud. Upaya yang pimpin yang pakai. Karena mana kufaham kasih. Yang sampaikan di tag ini jarak, Anda tertinggal tentang rukun-rukun yang sesungguhnya. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala. Kemudian selesai itu Anda akan di sana, Anda akan dipindahkan ke sana. Ke Makkahul Mukarramah. Di Makkah melaksanakan haji. Dari Bir Ali, Imam Ali Syariati seorang tokoh pemikir Islam Iran dalam buku Bilhaj. Oke mau kemana? Ketika itu berada di Mikat Makani, maka tinggalkanlah pakaian dunia itu, gantilah dengan pakaian akhirat untuk membalut tubuh, membalut potong kain yang terjahit untuk tubuhmu. Berangkat ke sana. Ya. Begitu mobil bergerak, talbiyah sudah. Ya. Ibu Bunda Nur Laila cukup dalam hati saja bertalbiyah, diperkecilkan saja suaranya. Bapak Mahmud dinentangkan, dibesarkan suaranya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Lima peto. Muhina Nur Laila ya Allah, muhina. Jangan cuma bilang labbaik saja, tapi hati sekarang akan berkata, akuin ya Allah.
Aku datang karena panggilan ya Allah. Aku adalah hamba yang tidak berdaya. Aku masih bunga tapi tahu. Labay tengok tapi nang dia nang mana tengok. Sini mana tengok. Supaya tentang labay dan hati saya dapatkan dia terkait. Dan di saat itu kita berjalan seakan-akan kita melewati bekas-bekas kaki Rasulullah SAW menuju ke Makkah Mukarramah. Sampai di Makkah, itu melaksanakan tawaf, ya, tawaf kudum selamat datang. Begitu masuk ke Masjidil Haram, doa gampang-gampang ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam dan seterusnya. Begitu masuk di Makkah langsung melaksanakan tawaf. Tidak ada di situ sunat qabliyah Ka'bah, tidak ada sunat qabliyah Masjidil Haram atau sunat tahiyat Masjidil Haram. Jadi sering keliru orang datang sunat-sunat apa itu? Datang dari sana langsung tawaf. Adam datang langsung tawaf, Jibril datang langsung tawaf, Ibrahim datang langsung tawaf. Jadi itu datang langsung tawaf. Yang kelima karya batin. Jadi datang langsung tawaf dulu baru ruku disujud. Jadi apa dia datang di manasik perhatikan sama jangan sampai membatalkan haji. Papa anggap dia mau harus ikuti ya. Turun langsung. Turun sudah Bunda Nuraila, tidak usah berpikir situasi yang padat, turun saja. Kalau yang mengundang Bunda Nuraila bukan presiden, tapi mengundang Anda adalah yang memiliki dunia dan isinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menyiapkan tempat Anda, tidak satu manusia pun mampu menghalangi yang disiapkan oleh Allah. Turun saja, utibato. Begitu Anda turun, Anda menatap Hajar Aswad, menatap pemanggilan kamu. Atau tiada. Kalau itulah menukar Joko Isaraya, mahkikat kan ikuti. Usul pilihku kau, asal komisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau Bunda Nuraila tidak mampu yang bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid, cukup subhanallah, subhanallah, kaisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, kaisa. Bahkan dalam hukum tawaf, kalaupun tidak membaca apa-apa pun sah. Yang penting hitungan jangan kurang. Nah, kalau ada bapak-bapak aku bingung. Gimana ya haji saya rasakan? Mana Pak Ahok? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar wa adkhil jannata mal abrar ya adit dan seterusnya. Kalau mau Turki mana ngerokan ngudun kahino buku ya toho, mabarakan karena 50 orang dia tembak mana la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd. Itu orang tiru tuh di tiru mana sebenarnya. Oh, dari mana? Makanya tawaf itu cukup, jangan terlalu istilah apa membingungkan Bunda Nuraila. Cukup oke bisa membaca Selesai saya sampaikan ketika tawaf berjalan, jangan dulu menyentuh itu dinding Baitullah sebelum selesai. Jangan dulu menyentuh makam Ibrahim kalaupun dia terpisah sekitar dari 6 meter karena dia adalah hampar Baitullah. Jangan menyentuh tentang piring atau hijir semai golongan mungkin kupas sampai tersentuh. Jika nako tawaf 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali tersentuh, maka batal Anda harus mengulangi satu lagi. Kadang-kadang kali lah kata ngomong Ustaz, mau minah sama-sama rin ako kasi masih bolong ka, batal ka. Manukit mo kilo maniliho ka. Tunggu dulu selesai tawaf 7 kali dulu baru terserah. Kalau orang Turki, kalau selesai tawaf belum masuk belum kasih toki di kepala sampai berluka-luka dan berdarah-darah baru keluar. Menunggu berani Indonesia dengan saya pos kaki-kaki sampai protein. Tapi dahulu kasih. Ya, jangan dulu kita sentuh. Satu saat saya membawa jamaah di tahun 2002. Orang tua kalian itu mengkali. Saya berusia umur haji itu sudah 27 tahun. Jadi saya pada tahun 2002.
Jadi saya bawa orang tua, karena dong pegang tujuh orang di belakang yang usia 70-80. Jadi saya terbisa hampir tong kaseret di dinding jadi semai. Kalau kau sultan mau pilih. Jangan sampai saya tersentuh maka haramain. Kalian mengatakan ada yamin. Artinya liburina supaya kau tersentuh. Kalau saya tersentuh berarti yang itu dibakar karena yang masih kecoh. Orang ada yamin. Oh marah betul itu kata. Nah walau kamu jadi cuma dihilangkan kamu. Ustaz, karena Indonesia, itu juga minum balik akan masuk. Nggak sudah pegawai, namanya itu juga balik akan masuk. Ada satu lagi di Balajar, maksudnya di dalam Balajar pasar Kupah di Maloto kayak di sana dimakan di Medina itu orang apalagi orang Medina bahasa Indonesia pun sumahin. Karena belanja yang paling terbanyak ke Indonesia. Saya masukkan, haji, mari, tawar, murah, kayak aku, tawar, murah. Jadi ubah ini mana? Mau jawab kamu, Ustaz, mau tentang itu jarang, Ustaz. Nak pukul ini kamu dia, yamin. Nak pukul balik, yashir. Nak pukul lurus, mustaqim. Mustaqim ini makanya. Panik kah? Dodo hanya agak susah kamu. Sobat kamu, kita pakai mustaqim, masa kau siru. Jadi lebih baik menutup. Saya melihat ini sengsara. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika selesai tawaf, ya, Bunda Nur Laila, Anda bergegas-gegas menuju ke Zamzam. Selesai ke Zamzam, Anda melaksanakan sa'i. Pelaksanaan sa'i dalam haji adalah sebuah hadiah seorang anak kepada ibu secara plus. Haji ini kamu memberikan hadiah untuk kaum mama itu perjalanan antara Safa dan Marwah. Karena perjalanan itu adalah seorang ibu bagaimana menghidupkan putra Ismail dengan keringat dan ibadah. Jadi ketika Bunda Nur Laila, kalaupun Anda seorang ibu belum pernah, tapi Anda pernah dihidupkan seorang ibu. Ketika di Safa, nama bagaimana kau baiklah. Kemudian masih bolong karena mau begitu pada kau Marwah. Ani awan misi membayangkan kasih. Anda hadirkan wajah ibu Anda yang sudah meninggal maupun masih hidup. Seakan-akan ibu bergendong dengan ibu menuju ke Marwah. Dan Allah merasakan akan apa-apa dari menuju ke Marwah. Hakikat daripada perjalanan saya adalah sebuah anak memberikan hadiah plus kepada seorang ibu. Jadi ketika dari Safa ke Marwah, Anda membayangi wajah ibu Anda kemudian seakan-akan engkau menggendong ibu menuju ke Marwah. Madwa magina na ko may na manasik kay mo Allahumma arhamhu takallam inna upahi ka magina. Cukup na baca Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli. Dari mana ke Safa yang sama. Jangan terpancing dengan doa yang di mereka gerbang kada tulis inna Safa awal marwah. Makanya kau sejarah, makanya Al-Quran mencerita kau pernah Siti Hajar melakukan perjalanan ini bukan doa. Rodihimo yo sekolah itu mau kemana? Ketika Siti Hajar mafere mau kutabara, mau geleu subhanallah. Dia mengucapkan kalimat subhanallah satu-satu bisa. Karena pada zaman Siti Hajar belum ada Al-Quran saat itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai ibu adalah hal yang wajib. Bagaimana terkadang pula lain. Ada sebagian ibu ya perut yang indah rela disobek untuk anaknya. Ketika sudah mereka melahirkan kita, mereka berlumuran darah 40 hari sampai nifas berhenti. Ada sebagian mana petugas masjid, ya. Anak jadi pejabat, anak jadi pengusaha, anak jadi jabatan-jabatan tertentu dia pegang. Rumah yang mewah, yang bagus, mobil. Tapi ketika lumpi mama meninggal atau lumpi papa, tong datang di kamar, lumpi rumah di kamar. Kalau belum tertongkal mari dia rumah. Nah ketika malam ini main bola,
magana sa kasi dapat kung sila pa ko nahihinig naman. Padahal mengubah bermewah-mewah. Ano naman? Itu bermewah-mewah. Para ketika ibu memanggil kita ditugas mana saya kemana mata, nah anda di mana, saya sakit, kau pulang dulu karena aku sudah rindu, nah tinggalkan seluruh urusan dunia itu. Kembalilah menemui ibu karena panggil bukan ibu tapi memanggil kau saudara yang memanggil kau. Terkadang mana pula ada. Yang namanya nang dodi human masih beliau kasih sekarang penuh penyesalan, semua menyesal karena banyak topi masalah, banyak topi kekurangan dulu mau masih hidup. Berbahagialah aku nyawa masih hidup. Kalau aku berikan pintu surga yang disiapkan untuk Anda. Satu ketika pintu itu akan ditutup jika mamamu sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, pintu mana lagi kau bisa masuk? Jemaah dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita tentang al-haqqatul zawjah, al-wajibati zawji, ayo kita tinsinasi. Istri itu haknya suami. Tapi suami bukan hak istri. Suami itu hak ibunya. Nero kagina mga awam hak bukan tuwini. Jadi kalau seandainya ibu seorang pegawai ke kantor, suami tinggal di rumah, ibu menjadi pedagang, suami tinggal di rumah, ibu menjadi petani, suami tinggal di rumah, tinggalkan sedikit uang untuk suamimu. Karena boleh kita jika di mau mahin wakil macam mau. Dengan itu ya mama itu kamu kantor kasut, masya Allah. Ya mama barang mama itu kamu dulu, la ilaha illallah. Tidak bisa. Ada satu cerita di saat sahabat Rasulullah mengatakan, sahabat Rasulullah masih dari Rasulullah kalau tidak. Ya Rasulullah, ini mana? Wa inna li amat, ini amat. Ya Rasulullah, satu orang tua masih hidup. Satu ketika mereka datang minta biaya hidup kepadaku. Ayo. Dia berikan ayuhan amalik. Sementara saja anak dan istri saya tidak mampu membiayai. Ay pikir jiwa kepada ketika kalau kamu buat atau pada awal di bawah hidup ya hidup penuh. Kan ya Rasulullah. Menurut dia Rasulullah seperti apa? Rasulullah tidak pernah memberikan harapan ya anak yang magolo dan pikir sama hikin aku ya hid dan jiwa nasib dia kalau kamu selingkuh kurang. Tidak. Rasulullah mengatakan engkau mahluka biadika, engkau dengan seluruh harta itu adalah milik kedua orang tuamu, maka berikan lebih hidup sesuai dengan engkau bisa mampu. Engkau dengan harta itu milik orang tua. Jadi mau uji dulu tak? Rupanya hak-hak ya saya mau magina. Contohnya na awak bila kadaho sama kare mo kahiye. Mahirap may kano Ibrahimo dayo ko modoka. Muna mo to mo raruba. Mati ka 50,000 mati ke. Makaron mo kipi ka 30,000. Mahirap Ibrahim kan kami. So ke sinuli sila. Ahira ka tutul. Matujuan dia minta 20,000 dia tambah dengan kita. Cuma karena ini sama Ibrahim kami ama kita ka utang berapa kaso. Motor kana pip mo panik kami cuma. Pipilo hiwa. Magana mo sunay ni bosa wa niya biro magana. Demo temo ko muna yan. Duro ko Ibrahim ginang puso ko muna kami. Bantulah nyarokan niya bantulah niyarokan niya bantulah mga awak kayo taat. Upang ini menjadi pemicu dalam keluarga awal bapak. Satu ketika sahabat Rasulullah datang ke Abu Darda. Betul mengenai Abu Darda. Ibuku menyuruh aku mencerai istriku. Ay mama may sulit kita ka tumiholo. Padahal mo misulit ito marama lo ali. Kaya pa ya Abu Darda? Abu Darda mengatakan, Samina wa atana, ikuti perintah ibumu itu menceraikan istrimu karena perintah kau bukan ibumu tapi surga. Perintah kau untuk mencerai istrimu itu. Oh, nak kemana mana ada kalau dati nang ngopong berota. Berota. Kemana pakai lentok kalau mau jangan berota. Jadi hadiah plus yang paling istimewa untuk melaksanakan haji adalah Safa dan Marwah. So sini mengajar. Ani awal bayang menghadirkan kemudian seakan-akan di mau tapi sama-sama. Karena di situ kenapa Yahweh kenapa teman-teman? Anda datang di sana saat itu, Siti Hajar berkecil dan tersabar dan orang mencari air karena Ismail sebentar haus, tapi satu itu datang air paling banyak di sana. Apa yang kau cari? Pasti ibu dahulu rela mencari air kehidupan. Air kehidupan berada di mana? Air kehidupan berada di sumber sang ibunya. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala.
selesai bertahallul ya, kemudian Anda melaksanakan tahallul selesai, berarti rukun umrah selesai, menunggu waktu akan berangkat haji. Haji itu di Arafah ya. Ibadah, semua ibadah, kalau salat tibanya di mana saja Anda bisa salat. Puasa Ramadan dia tiba di Amerika, Anda berpuasa di Amerika. Mengeluarkan zakat kalau Anda di Malaysia, boleh dikeluarkan di Malaysia. Tapi kalau haji adalah sebuah ibadah sudah ditentukan waktunya dan tempatnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tepatnya di padang Arafah dan waktunya 9 Zulhijjah tergelincir matahari. Begitu selesai Anda melaksanakan umrah, menuju ke Arafah. 10 hari, insya Allah yang berangkat ke kloter yang muda ini, kalau bukan 10 hari, 12 hari baru menuju ke Makkah, ke Arafah. Begitu sakti perintah Bunda Nur Laila, bersiap-siaplah menuju kepada Allah. Begitu dari situ, dari Makkah menuju ke sana dengan berikhram. Hilang akan diwukuf, besok akan wukuf, hari ini sore sudah diangkat semua. Menuju ke sana. Ada orang satu dari Galeri pulang ke Ustaz, kami kadang ini diwukuf, putu. Ya ini putu. Padahal putu makanya itu bagian malam terlihat, malam persiapan untuk besok. Malam itu mengantar wukuf. Jadi putu mengenai lima istirahat, jangan buang tenaga, persiapan itu besok. Pasti dalam saya wangi, ketika tergelincir matahari para pembimbing para jamaah waktu wukuf tidak tiba. Karena putu kan saya wangi, maka gadu ni kora kasurin. Malam itu Ustaz namanya malam tabiah. Wukuf, Arafah, ya arifu, ma'rifah. Karena hanya sekedar merenungi. Di Arafah, di wukuf tidak diperintah untuk melaksanakan salat. Di wukuf tidak diperintah mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Di wukuf tidak perlu untuk bertasbih. Karena kita hanya duduk dan merenungi. Nah, kalau seandainya wukuf terus harus salat, harus baca Al-Quran, harus berzikir 1000 kali, maka ibu-ibu banyak tidak melaksanakan haji. Karena ada sebagian waktu wukuf, ibu sudah mendapat tamu atau sudah mendapat bulan, maka tidak lagi melaksanakan haji. Tapi kenapa ibu mendapat bulan pun sah melaksanakan wukuf? Karena itu adalah sebuah pengenalan diri, merenungi diri kita. Sah, kalau dapat datang bulannya, sah. Karena di situ sebagai pengenalan diri antara kita dengan Allah. Bapak Mahmud, nanga diri mana bukan merek Motoyama. Ya. Nanga diri mana bukan merek Suzuki, merek Yamaha. Ketika bermasalah kita panggil pabrik Suzuki memperbaiki. Tapi mana adalah lembaga Allah. Jadi merek kan hawa ini mo. Kung pasilaw rin merek kan mo. Ikaw harus berpikir siapa aku. Ketika engkau mengenal jati diri sudah, engkau kenal jati diri engkau, sampaikan kepada Allah. Jadi wukuf di padang Arafah, sakaratul maut, takbiratul ihram, satu tiket perjalanan. Makanya nama orang kayak lebih mau doka bumi itu oleh kami. Kalau kau 3 kali, tidak akan menjadi satu. Takbiratul ihram wukuf di padang Arafah dan sakaratul maut, itu cuma satu tiket perjalanan. Jadi pemariri di pemasus ini. Karena ketika hari Arafah pagi sampai malam, waktu wukuf tergelincir matahari 4 jam sama waktu. Tapi waktu pengenalan diri terlalu cepat. Sana komar berhimu kan masalah tiada yang cohi salah, yang cohi palaku, cohi palaku. Jadi harus bertanya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika selesai wukuf, hatinya sah karena Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum ni'mat wa raditu lakum Islam madinah. Wahai Bunda Nur Laila, hari ini sudah kusempurnakan Islam sebagai agamamu dan sudah kucukupkan nikmat selama ini kuberi. Kalau kau sempurna, tapi sahkah, tapi sempurna masih. Untuk mengenai toka kalau kamu jadi fakah. Bapak Mahmud ketika teto makobu mengumpul batu bertakbir karena di sana sudah malam takbir, besok sudah melaksanakan salat Idul Adha di Makkahul Mukarramah. Kita di Muzdalifah adalah malam takbir 10 Zulhijjah. Di malam itu kita bertakbir, kumpul batu sambil bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir.
terus. Sambil malam itu takbir sambil menunggu akan dijemput dibawa ke Mina dan takbir sampai Anda menuju hari itu ke Jumratul Aqabah yang pertama bertakbir sampai melempar dalam keadaan takbir karena di sana sudah melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian kembali kalau ibunda Laila an hutu magana na cokong na tokai karena hutu mestek bertahan musali. Kemudian sisa rambut itu kau tanamkan di bumi Mina, bisa menjadi pembukti di hari kiamat. Kakena ni haji sempurna. Maka kena ini roh Rasulullah dan itu Bapak Mahmud memberikan doa, Allahumma jahal mabruran, ini cukupkan, amin, amin. Karena haji sudah sah. Kerinduan selama ini yang pernah kita tanamkan di situ terjadi menghilangkan rasa kerinduan karena kita punya haji sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampaikan para calon jemaah haji yang namanya Indonesia, namanya Maluku Utara itu haji tamattu. Haji tamattu itu hari 3 hari tasrik di Mina. Kalau ifrat itu haji nafar awalnya kumutika. Ini mau minum mataisu. Padahal punya hukum ibu silang ini dah mahas. Haji tamattu, haji ifrat, haji kiraan itu berbeda-beda. Dengan ihram pun berbeda. Mana-mana haji tamattu, ihram dekat harus bayar dam. Dari mulai kos diberikan 1.500 itu buka 300 untuk dam, 300 untuk kurban, 600 dipisah, 900 untuk biaya hidup living cost, untuk makan biaya hidup antara makan dan minum. Mau ke rumah lima tanggung sendiri, embarkasi lima tanggung sendiri, kadang lima sakit sendiri. Ini mana country saja yang mau kemampuannya untuk. Dekade ini pipi udah atas susah nanti kalau pipi di bawah kira-kira kopi yang hijau mungkin. Karena itu pipi mah bau. Karena kita datang beribadah bukan berbelanja. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala. Maka haji sesungguhnya. Ibu-ibu, ibu-ibu, mau masuk surga? Cerita ya. Di mau surga tuh? Satu ketika Rasulullah SAW datang ke anaknya Fatimah. Rasulullah di Siti Khadijah yang nama apa yang buah? Kan aku. Aku yang mau Tuhan. Ya, Rasulullah bersama Siti Khadijah, putra-putrinya 5. Yang pertama Qasim, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Ummu Kalsum, yang keempat Ruqayyah, yang kelima Fatimah. Fatimah dengan ayah yang paling dia cintai. Satu saat Fatimah sementara menggiling kan. Oh kalau menggiling dia tetu. Begitu Rasulullah datang, Fatimah menangis karena melihat abahnya datang. Rasulullah. Rasulullah tanya, ya Fatimah kenapa kau menangis? Bagaimana sih tidak menangis ya Abi? Pekerjaan ini belum selesai, di rumah belum selesai. Berikanlah seorang jariah kepadaku pembantu untuk membantu pekerjaan saya. Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, tafadhal ijlis, duduk engkau. Begitu dulu, Rasulullah mengambil gandum, meletakkan di batu itu, dia terputar sendiri dengan izin Allah. Diputar mati maka sampai dah mata yang gini. Selesai itu Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, maukah aku menceritakan sesuatu yang paling indah kepadamu? Karena hanya kata mode. Maukah engkau selamat dari siksa api, siksa kubur? Karena hanya bisa mau. Maukah engkau masuk surga? Karena hanya aku mau. Kalau itu aku ceritakan engkau dengar. Kalau Fatimah engkau masuk surga, selamat dari siksa kubur, jika suamimu Ali bin Abi Thalib selesai mandi, keringkan rambutnya, kemudian sisir rambut suamimu dengan rapi, maka engkau masuk surga tanpa hisab. Benar. Sedek. Iwa. Belaikan dengan tangan dengan sisir yang palasa lagi dalam hari pertama usia di palasa. Ibu-ibu, Sayyidina Hamzah terkapar di kaki bukit Uhud, dadanya dibelah, jatuh di
ini dicopot oleh Hindu dan dimakan oleh Hindu. Sampai cuma dikuburkan di Jabal Uhud karena rusak tubuh. Dia cuma gantikan surga dengan darah dan jiwa. Kau suruh bos sekali. Siti Masida digoreng bersama anak 3 orang dalam gelaman sampai masak. Cuma dia tinggalkan, dia tukarkan surga. Rabiatul Adawiyah digeser, digantung sampai mati, dia tukarkan surga saja. Asia bintu Khalid, istrinya Fir'aun, dia tinggalkan kerajaannya, dia tinggalkan kekayaannya, dan mengikut kepada Musa miskin, dia cuma tinggalkan surga. Kalau surga sekali, ilah hawa bila dikanya usi dikanya katakan ini gantung lo ali, ini cenako lo ali, punya dada lo leta lo ali, ini dikanya usi dikanya kabaratan. Kalau sebenarnya ibu-ibu mau senantiasa tiap hari niat dosa itura tanpa nisabelo itura, mana mestilah temu boritos, kaya ako boritos. Jadi ako nangarog kalau tahu berapa kena sering ini pahosa. Satu kali itu tabrak kepada suami, maka satu kali gugur dosanya. Naku mamudo nak niya tusok. Nago salesek. Ini masih isi di hulu. Hosa na niya tero-tero po. Mamoy niya dosa itura, mamoy na kumugyo. Ang hilo, ako na titika ka na siya matulad-tulad mo. Brava ka. Beritos magana. Sekali engkau menyentuh tubuh suamimu, maka sekali Allah menggugurkan dosa Anda. Kemudian saya beritahu mana aroma kasih masuk. Kalau seandainya rezeki dalam agama, kalau istri punya gaji pegawai 5 juta, ya, nak potong ini 5 juta, maka makanya potong ini hak. Suami jangan menyentuh. Mau kasih sama mamamu, mau bikin beli perhiasan terserah. Tapi nak kau dirokan gaji 5 juta, 500 ribu, maka dengan 500 ribu di situ ada bagian sang istri. Soalnya kau seandainya kau nak 500 nya mata kabarnya itu. Jawab kemana nak rokok yang mah? Ada uang 5 ribu kau beli rokok kan? Bukan ngamu. Tidak kamar rokok yang rokok. Ya, ambil sudah uang 5 ribu belikan rokok 1 atau 2 batang, berikan kepada suami dengan ikhlas. Berarti 5 ribu bangga menandakan istri bersedekah kepada suami. Karena 5 ribu lah kurang mungkin mapahalai lau. Bolo mau isi dan 10 sabun. Kan 5 ribu si doha mapahalai mungkin. Oh isi. Semakin banyak menilai ibadah pahala sedekah. Karena sedekah adalah Allah mampu meredam amarahnya Allah. Ya. Di surat Al-Baqarah. Ya. Coba itu disambung kasih surat Al-Baqarah untuk saya. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Biji ditanam akan menjadi 7 tangkai 100 biji. Kayak aku begitu. Karena aku mereka hulu. Tapi luar biasa mana ya. 100 biji penakut, tapi ada sebagian yang datang dalam undangan ini. Ya. Ada sebagian untuk masih 2 ribu. Masya Allah. Ada 2 ribu? Ada. Ada yang mau? Ada. Masya Allah. Oh, bareng di magena. Na kemana po to lakada ko parang kanya mainan ni Mateng mati buku yang di Buari. Jadi salah sekali amal ibadah nanti dipertingkatkan lagi ya. Karena ketika engkau memberikan sedekah adalah rahasianya Allah. Jika hari ini engkau memberikan 100 ribu, Allah menggantikan besok 1 juta buat urusan Anda. Hari ini engkau menyumbang 100 ribu, Allah mengangkat penyakit. Kalau diagnosa dokter tidak pernah sembuh, Allah mengangkat penyakit, bukan urusan Anda. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah berpesan kepada seluruh istri-istri, membawa istri mana hebat. Karena ketika di mahsyar kan,
ketika kita berada manusia dengan Allah, manusia dengan matahari sangat dekat, ya. Jangan kau haskamui. Allah belum memanggil kepada orang-orang melaksanakan haji 27 kali. Allah belum memanggil kepada orang-orang yang meninggal karena syahid. Allah belum memanggil kepada orang-orang kaya dan mau membangun perumahan anak yatim piatu. Tapi Allah panggil kepada pertama-tama, Udkhuli al-bab jannatu siti. Wahai istri yang cantik yang taat kepada suami, silakan engkau masuk pintu surga di mana saja engkau sukai. Mamina kami haji masuk pintu mabrur, bisa biar masuk pintu salat. Nak kami rodo minta masuk pintu biru walidain. Nak kami puasa pintu raya. Tapi itu udkhuli al-bab jannatu siti. Silakan engkau pilih pintu mana saja engkau suka. Ya, ibu. Kosong dapat kondisi kamar mandi hiba, sangat bahaya. Oh itu loh hiba, mana susah kali siswa? Maka mari berkarapan maka aslihat. Kita itu kita sesuatu Allah berikan sakit juga, saya dengan keinginan. Sangat bahaya. Tapi bagaimana matanya usi lagi sini makin makin. Dari Nabi berpesan, jadi hima bila ketika suami pulang dari pekerjaan, Nabi mengatakan jangan engkau bertanya lebih daripada satu kata. Ini roh karena pekerjaan yang libur jangan melebihi bertanya satu kata. Bukan dia mau kemana? Jangan ayo. Makanya mau bertanya tentang kamu sih. Pasti roh atau ini roh libur. Jadi istri cukup bertanya satu kalimat kata Nabi. Ketika engkau pulang dari pekerjaan, engkau hanya bertanya, Pak, sudah pulang ya? Iya. Mau apa? Maganda po, sudah temo, mau apa mananya maksudnya mau bikinkan kopi. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala, tapi insyaallah na awal mana ilangin na usul ni damaka, yahudu le usika, sila usul. Jamaah dirahmati Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri mari sama-sama kita bersalawat. Mudah-mudahan salawat mana menjadi wasilah